semuanya, perkenalkan nama saya Syakila Fadil Rahman dan UTS hari ini saya akan menjelaskan apa itu status proses. Proses adalah konsep pokok dari sistem operasi. Berbagai macam definisi mengenai proses telah dicetuskan. Secara sederhana, proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses sesuai kebutuhan. Secara informal, proses adalah program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses teks yang berisikan data temporer atau seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Proses yang dieksekusi mempunyai 5 status yang terdiri dari: pertama, new, pembentukan suatu proses; kedua, running, atau instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi; yang ketiga, waiting, proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi; yang keempat, ready, proses menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau prosesor; yang kelima, terminate, atau proses telah selesai dieksekusi. Proses control block atau PCB. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah prosesor control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Status proses. Status yang mungkin adalah new, ready, running, waiting, halted, dan seterusnya. Program counter, suatu penghitung yang mengindikasikan alamat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi untuk proses tersebut. Dan CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan tipenya tergantung pada arsitektur komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah informasi connection code. Bersama dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar. Informasi manajemen in memory. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel peg atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu nyata yang digunakan, batas waktu, jumlah account, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Informasi status I/O. Informasi ini termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. PCB yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat variasi dari proses yang satu dengan yang lain. Thread.
Proses ini merupakan sebuah program yang mengeksekusi thread tunggal. Kendali thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk mengeksekusi multi-thread. Misalnya, user melakukan pekerjaan secara bersamaan, yaitu mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut wake proses. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya ialah proses dengan thread yang banyak mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Pada umumnya, perangkat lunak yang berjalan pada komputer modern dirancang secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasi sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Contohnya sebuah web browser yang mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Terkadang ada sebuah aplikasi yang perlu menjalankan beberapa tugas yang serupa. Sebagai contohnya, sebuah web server dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara konkuren. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu satuan waktu. Bila ada klien lain yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien yang sebelumnya selesai dilayani. Solusinya adalah dengan membuat web server menjadi multi-threading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menciptakan thread lain yang akan melayani permintaan tersebut. Single thread dan multi-thread. Single thread proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Sedangkan multi-thread proses yang dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Model multithreading. Dukungan thread disediakan pada tingkat UCR, yaitu user threads, atau tingkat kernel untuk kernel threads. User threads disediakan oleh kernel dan diatur tanpa dukungan kernel. Sedangkan kernel threads diatur secara langsung oleh sistem operasi. Hubungan antara UCR threads dan kernel threads terdiri dari 3 model relasi, yaitu model many-to-one. Model many-to-one memetakan beberapa thread tingkatan. Pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi, multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Thread tingkat pengguna yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak mendukung thread kernel menggunakan model many-to-one. Model one-to-one.
Model one-to-one memetaskan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahannya, model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel. Karena pembuatan thread dapat menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, maka implementasi dari model ini jumlah thread dibatasi oleh sistem. Contoh sistem operasi yang mendukung model one-to-one ialah Windows NT dan OS atau 2. Dan model many-to-many. Model ini multiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna thread. Jumlah thread kernel spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many-to-one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurensi atau berjalan bersama tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel pada suatu waktu. One-to-one menghasilkan konkurensi yang lebih, tetapi developer harus hati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam suatu aplikasi, atau dalam beberapa hal developer hanya dapat membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Model many-to-many tidak mengalami kelemahan dari dua model di atas. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor, dan juga ketika suatu thread yang menjalankan working system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Contohnya, sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unix.